Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar terancam dipidana kasus korupsi oleh KPK. Nah loh, masa Menteri Agama kemudian Kiai kena kasus korupsi? Ya itulah, banyak di antara pemuka agama, Kiai, Ustadz-Ustadz yang terjerat kasus korupsi KPK itu bukan karena maling ya, bukan karena merampok uang rakyat, menjarah uang rakyat, tetapi kebanyakan karena gratifikasi. Jangan lupa, gratifikasi ini masuk dalam ranah korupsi dan biasanya dijadikan pasal oleh KPK untuk menjerat orang-orang yang melakukannya. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu pemberian oleh-oleh, hadiah, bonus, uang terima kasih, uang bisyarah, istilah bahasa Arabnya, macam-macam lah. Pokoknya kebaikan orang kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya, atau ada maksud, ada modus di balik pemberian itu. Itu nggak boleh bagi seorang pejabat. Nah, kelemahan pejabat dari kalangan agama itu menganggapnya boleh. Wong namanya dikasih kok. Wong namanya diberi hadiah kok. Wong namanya orang mau mahabbah kok. Mahabbah itu menyampaikan rasa cinta. Kok ditolak-tolak. Begitu kira-kira pandangan awalnya sebelum jadi pejabat dan setelah jadi pejabat. Padahal seharusnya berubah ketika sebelum menjadi pejabat itu menyatakan dirinya boleh. Seorang kiai yang bukan apa-apa di lingkungan birokrasi, bukan pejabat, bukan menempati posisi jabatan tertentu di pemerintahan, sah-sah saja mau dibelikan Alphard, mau dibelikan Fortuner, mau dibelikan Pajero, mau dikasih rekening 1M, no problem. Sah-sah saja, aman-aman saja. Tetapi ketika si kiai itu diangkat menjadi menteri misalnya, atau wakil menteri, atau kasih, atau apalah jabatan di pemerintahan, maka pemberian-pemberian itu harus dinyatakan haram oleh dirinya sendiri dulu. Wah, nggak boleh nih. Karena apa? Karena ketika diterima, maka disitulah dia bisa terjerat kasus korupsi. Kan malu. Korupsi kan identik maling, menjarah uang rakyat. Tiba-tiba ada kiai ditangkap KPK kasus korupsi. Padahal gratifikasi. Kan itu malunya luar biasa, double. Nah, Menteri Nasaruddin ini kalau tidak hati-hati bisa saja kena kasus gratifikasi. Yang ini apa kasusnya? Ya, beliau melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh negara, tetapi pada kenyataannya beliau memakai jet pribadi milik swasta yang harganya itu, harga perjalanannya itu ditaksir sekitaran 500 juta. Kan ini menurut undang-undang KPK nggak boleh. Sudah bisa dijerat kasus korupsi gratifikasi. Maka kalau kasus ini diterus-teruskan, dipermasalahkan oleh KPK, Menteri Agama ini dibidik terus, dijadikan tersangka, ya bisa kena. Tetapi mudah-mudahan ada pembelaan atau hal-hal yang meringankan supaya kasus ini tidak dilanjutkan. Mungkin si pemberi tidak ada maksud dalam rangka jabatannya Pak Menteri. Mungkin begitu. Mudah-mudahan beliau aman lah. Tetapi kalau kena juga ya kita sudah paham. Begitu.